Ada dua hal yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ikhlas. Kita tahu syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama apa? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan aturan. Jadi ibadah itu bukan mau kita, tapi ibadah itu maunya Allah Azza wa Jalla. Dia tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Dan Allah bikin aturan. Makanya kenapa haji itu setahun sekali? Kok nggak bisa ya daripada ngantri? Ya kan ngantrinya panjang banget. Gimana kalau setahun 3 kali umpamanya haji itu? Kan Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumah. Kata Allah Azza wa Jalla, haji itu di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Mereka yang umroh di bulan Syawal, jadinya kalau dia haji nanti tamattu jadinya. Karena dia pelaksanaan umrohnya di bulan Syawal. Ada yang umroh di bulan Syawal kemarin? Nggak ada. Tapi yang umroh di bulan Syawal itu hajinya terhitung nanti tamattu. Wow. Kemudian baru selesai ya nanti di bulan Dzulhijjah. Sebagian orang-orang liberal itu mengajukan, bagaimana kalau hajinya setahun 3 kali, supaya mengurai antrian yang panjang ini. Loh, tadi ibadah itu ikut aturan, bukan mau-mau kita. Kenapa tadi kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kita kok nggak Ustaz? Ana itu dulu banyak dosanya Ustaz. Gimana kalau subuhnya nanti Ustaz 4 rakaat aja Ustaz? Nggak bisa. Zuhur pun semuanya harus ikut aturan. Maka semoga kita bisa mengikuti aturan. Caranya dengan belajar. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini yang pertama sebenarnya. Ana hanya ingin mengingatkan kembali ya. Mungkin sebagian kita berangkat hajinya, Masya Allah, ada yang ngelihat kancing Ana belum? Itu jamaah, kita itu tahu kekurangan kita dari siapa? Dari orang lain. Makanya kadang-kala kita kalau ditegur itu marah. Padahal enggak, kita merasa udah benar. Maka semoga kita bisa jadi lebih baik ya. Taib, berkaitan dengan ikhlas ya. Sebagian kita mungkin tadi ada banyak dorongan. Kenapa dia berangkat haji? Ana pernah ketemu dengan jemaah haji yang belum pernah sholat. Berangkat haji. Ana tanya, "Bang, kok bisa bang berangkat haji?" Kata dia. "Iya Ustaz, kita dapat warisan." Kata saudara-saudara, semua berangkat haji. Kata. Ya sudah, adiknya paling kecil, iya sudah berangkat haji gitu. Jadi dia itu berangkat haji karena dorongan saudaranya. Berangkat haji, pulang haji jadi orang benar. Artinya di situ dia melihat, ya Allah gini ya, ternyata ibadah itu nyaman gitu loh. Dia akan berpikir ibadah itu memberatkan. Padahal di ibadah itu ada ketenangan. Orang kalau ngelihat hiburan, dia umpamanya hiburan. Setelah hiburan, sampai rumah selesai sudah. Tapi ibadah itu dampaknya itu sepanjang masa. Tapi memang ibadah itu lanjut ya, nggak ada ceritanya berhenti. Makanya habis haji pun selesai. Oh enggak, kalau engkau punya rezeki umroh gitu loh. Berlanjut ibadah itu. Sholat, nggak ada ceritanya sholat sekali. Bahkan sehari jiwa kita membutuhkan sholat itu minimal 5 kali. Minimal. Ketika kurang dari 5 kali, jiwa itu akan berontak. Jiwa itu akan hidup dalam kegalauan. Lawang yang 5 kali aja kadang-kala masih kurang. Maka perlu ditambahin sholat sunnah ya, seperti itu. Maka kalau bicara dorongan kita macam-macam, ya jadikan sekarang untuk Allah saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini naik turun soalnya mic-nya.
Kayaknya kadaluarsa bin Daud ini harus diganti yang baru. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah dia hendak menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Ketika dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beliau pingsan. Ditunggu sampai siuman. Dia menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, pingsan. Sampai 3 kali. Kenapa engkau tadi? Ternyata dia mau menyampaikan hadis yang ada sangkut pautnya dengan diri. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka kelak pada hari kiamat itu ada 3. Jadi neraka itu disulut dengan 3 orang ini. Ternyata 3 orang ini semua orang baik, jemaah. Semuanya orang soleh. Yang pertama adalah ustadz yang hafal Quran, yang bacaannya bagus. Yang kedua orang yang mati syahid, mati di medan perang. Yang ketiga orang kaya yang dermawan sekali. Korek api neraka itu bukan pelacur, bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pemerkosa, bukan koruptor, bukan. Orang baik semuanya. Apa penyebabnya? Kita lihat. Dipanggil orang ini untuk disidang. Kata Nabi SAW yang pertama, alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, berilmu orang ini, dan dia hafal Al-Quran. Fa'utiya bihi, didatangkan untuk disidang. Allah itu kalau mau mengadab semuanya ke neraka, Allah nggak akan menzalimin mereka. Tapi Allah ingin membuktikan engkau ini salah gitu. Karena berapa banyak orang di penjara, aku salahku apa gitu loh. Loh aku orang baik, maka disidang. Fa'arrafa alaihi ni'amah. Yang pertama proses sidang itu Allah ingatkan orang ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Aku sudah kasih engkau ini. Aku sudah kasih engkau ini. Ingat semua. Kata orang ini, iya, aku tahu ya Allah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Baik. Pertanyaannya, kata Allah Azza wa Jalla, fama amilta biha. Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Quran. Kata orang ini, aku belajar ilmu agama untuk mencari keridhaanmu, dan aku menghafalkan Al-Quran untuk mencari keridhaanmu ya Allah. Lalu aku sampaikan kepada umat manusia, aku ajarkan kepada mereka untuk mencari keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Bohong. Itu jemaah, lisan ini pandai berdosa, sampai di padang mahsyar pun dosa. Bohong. Allah itu tahu dengan apa yang terbesit di hati kita. Kita sekarang lagi ngapain pikiran, Allah tahu. Maka Allah katakan, innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau selama ini belajar hanya untuk mencari gelar. Gelarnya apa? Alim, ulama, kiai, ustaz, apalah gelar-gelar yang diberikan. Dan engkau menghafal Quran untuk dapat sebutan qari. Ini orang yang hafal Quran, ini orang yang punya sanad, ini orang yang suaranya bagus. Waqad qil. Dan apa yang kau inginkan sudah kau dapatkan. Sudah di dunia engkau disanjung-sanjung oleh manusia sebagai ustadz yang kondang, sebagai orang penghafal Quran yang suaranya indah, imam yang bagus suaranya, udah. Itu yang kau cari selama ini. Gak bisa jawab dia. Memang itu yang dia cari. Makanya ikhlas ini berat. Akhirnya thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Bayangkan nih orang diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya, lalu dilemparkan ke neraka. Jadi bukan kakinya yang ditarik dilemparkan ke neraka.
wajahnya yang diseret ke tanah kemudian dilemparkan ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati di medan perang. Mati dalam kondisi perangnya itu untuk menegakkan la ilaha illallah. Ketika di sidang, sama ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Kata orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Betul jemaah, orang ini mati di medan perang. Dan perangnya itu jihad, bukan perang-perang. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong, dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan pembela kebenaran, pemberani, pejuang, pahlawan. Waqad qil, dan engkau sudah dapatkan itu. Mungkin nama dia ditulis dengan tinta emas dalam lembaran-lembaran perak sejarah. Seorang pejuang fulan bin fulan dimakamkan di makam pahlawan mungkin. Engkau sudah dapatkan itu. Nggak ada Allah dalam hidup dia. Dia gunakan agama Allah ini untuk kesenangan diri. Untuk mencari popularitas buat diri. Maka kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, ini mungkin yang berkaitan dengan kita semua. Dengan jamaah khususnya. Yang Allah kasih kelebihan harta. Yang ketiga ini jawad, orang yang sangat dermawan jamaah. Di sidang, Allah kasih nikmat banyak sama orang ini. Allah kasih tahu, aku kasih kau ini macam-macam. Iya ya Allah, semua kau berikan kepada aku. Madza amilta biha? Kau gunakan buat apa? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau ingin rizkimu disodakohkan di situ, melainkan aku sudah berinfak di sana. Allah, masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, janda-janda dia kasih rumah, anak-anak yatim dia santuni, keluarganya, karyawannya diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji. Pokoknya tidak ada satupun jalan kebaikan. Al-Quran dia cetak, dia bagikan gratis. Orang ini orang baik sekali ya. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Bukan bohong bersedekahnya, enggak. Bohong ketika mengatakan lillahi ta'ala. Bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan, orang yang baik hati. Wallahi jemaah, semua gelar itu enggak ada gunanya. Pujian orang kepada kita tidak akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan celaan orang kepada kita tidak akan memasukkan kita ke neraka. Terus kenapa kita sibuk dengan pujian orang? Kenapa kita sibuk dengan komentar manusia yang nggak ada gunanya buat kita sama sekali? Maka kenapa kita mencari pujian dari mereka? Nggak ada gunanya. Maka usahakan niat kita lillahi ta'ala, benar-benar kita beribadah untuk Allah Azza wa Jal. Dan keikhlasan itu berat. Kemarin kita udah baca doa supaya ikhlas, supaya diselamatkan dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dibaca waktu sujud, doa minta sama Allah. Sebelum salam, doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena terus terang kita ini nggak tahu amalan kita diterima atau tidak jemaah. Mohon sama Allah. Itu yang pertama. Anak ingin mengingatkan agar kita berusaha untuk ikhlas. Dan ikhlas itu membuat kita berbuat ya tanpa pamrih. Nggak ada urusan. Anak ingat dengan satu jamaah yang berangkat umroh. Waktu kita mahasiswa,
Ana dampingin dia dari Madinah ke Mekah. Sampai ke hotel, dia nggak mau masuk kamar. Nggak mau masuk kamar. Dia lihat kamarnya, Ustaz, anak kayaknya mau pulang ke Indonesia. Ustaz. Loh bang, kenapa bang? Anak ngomong, bukan kamar ini yang anak pesen. Ustaz. Ya Allah bang, gampang. Nanti abang komplain sama travelnya. Telepon sekarang kita tawaf. Abang taruh barangnya di kamar ini, kita tawaf, selesaikan ibadah sama keluarganya di sana. Selesaikan ibadah kita, abang telepon nggak apa-apa, komplain nggak apa-apa sama travel. Tapi jangan sampai merusak ibadahnya. Kita itu mau menuju kepada Allah, bukan mau tidur di kamar. Tapi memang bayar duit, mau dapat kamar yang bagus, kemudian kamarnya jelek, komplain nggak apa-apa bang. Tapi jangan merusak ibadahnya. Itu kejadian pertama. Makanya ketika orang ikhlasnya sudah bismillah, dia akan komplain, nggak apa-apa, nanti lah, gampang lah. Kita selesaikan ibadahnya. Kemudian jangan sampai tawaf mikirin kamar. Ya Allah, Rabbana itu kamar gimana, travel ini gimana sih, astagfirullah. Kadang-kadang itu terjadi, merusak ibadahnya. Tapi kalau orang ikhlas, bismillah. Urusan komplain nanti terakhir. Tapi jangan sampai merusak ibadah. Kadang-kadang kita itu diuji. Kemarin Anda lihat jamaah, ada yang dapat kunci telat. Iya. Melihat yang lainnya masuk kamar. Dipanggil masuk kamar lagi, Allah, aku kapan? Nah, itu terjadi. Terjadi bukan karena keinginan kita. Juga bukan keinginan travel, enggak. Yang jelas travelnya kepingin langsung selesai lah. Apa urusan lo? Memang bayarnya sama. Emangnya beda? Yang masuk jam 1 sama yang masuk kamar jam 3 beda bayarnya. Sama kan bayarnya. Tapi kenapa aku kok dapat yang telat gitu loh? Siapa yang mau dimarahin? Ustaz Nabil ini? Gak apa-apa komplain sama Ustaz Nabil. Tapi tadi ketika kita ikhlas sudah, abaikan yang berkaitan dengan fasilitas, tapi bukan berarti nggak boleh komplain. Boleh komplain, ambil haknya. Tapi jangan sampai kita rusak ibadah. Kejadian kedua di Madinah. Anda ingat dulu ada salah satu artis punya travel. Travelnya ini buka cabang-cabang di daerah ya. Travel di pusat, mamanya paketnya 25 juta. Di cabang dijual 27 juta dengan fasilitas yang lebih. Yang di storein kan tetap 25 juta kan. Jamaah dapat hotel jauh di Madinah. Itu Anda ditelepon sama artis ini, Ustaz minta tolong, Ustaz kata dia. Tolong jamaahnya ditenangkan, Ustaz kata dia. Jamaahnya nggak ada yang mau ke Masjid Nabawi. Ini sudah masuk waktu sholat, tetap dia di lobi. Enggak, ini bukan hotel kita. Enggak sesuai dengan yang dijanjikan. Enggak mau sholat, udah adzan, enggak mau ke masjid, enggak. Kita harus di sini, bertahan katanya. Loh, sudah Anda sampaikan, akhirnya Anda sampaikan kepada mereka, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, komplain enggak apa-apa. Tapi jangan merusak ibadah. Intinya ibadah itu jangan rusak gara-gara fasilitas yang tidak kita dapatkan. Ya sudah, ibadah, nanti komplain. Bisa dilaporkan ke Kemenak atau kemana, tafadhol. Tapi sudah sampai sana, udah, bismillah. Boleh jadi, umpamanya nanti proses kunci telat. Dan biasanya di Mekah itu sering kunci, yang sudah sering umroh ya, Allahu Akbar. Check in itu biasanya jam 2. Kadang-kala kita baru dapat kunci Isya. Bayangin. Makanya akhirnya kita berusaha bawa jamaah itu kalau dari Madinah ke Mekah, kita berangkatnya dari Madinahnya habis zuhur. Soalnya kalau kita berangkat pagi sampai sana nggak ada yang dapat kamar. Sedangkan kita di Madinah masih punya jatah kamar sampai check out. Ya udahlah sampai habis check outnya, baru berangkat. Tapi keikhlasan itu membuat kita itu udah nggak peduli sama perkara. Kemudian itu yang pertama berkaitan. Yang kedua jamaah, kita itu nggak akan masuk surga kecuali kita beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian nggak bakalan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan sampai
makom iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum. Kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Ini disampaikan kepada para sahabat Nabi. Ada Abu Bakar, ada Umar, ya. Ada Muhajirin dan Ansor di sana. Apa kuncinya? Tebarkan salam di antara kalian. Bicara cinta ini, bapak-bapak, ibu-ibu, punya nggak orang yang dicintai karena Allah? Kebanyakan hubungan kita dengan orang lain itu eksploitasi. Hanya kepentingan. Atau karena punya hobi yang sama. Ada yang moge-moge. Ada yang mungkin grup mobil-mobil. Macam-macam lah. Adakah kita mencintai orang lain karena Allah? Kalau nggak ada, maka mudah-mudahan kita berangkat haji sekarang ini, kita punya orang-orang yang kita cintai karena Allah. Maka usahakan kalau kumpul sama temennya, kenalan. Nah, ini semua sudah kenal sama yang di kanan sama di kirinya? Nah, antum udah kenal sama beliau? Belum. Bapak udah kenal? Belum. Ayo semua kenalan dulu. Mak-mak juga kenalan di belakang sana. Nah, ayo kenalan dulu. Jangan diem doang gitu, nunggu ada yang nepuk apa. Tanya namanya, dari mana, apa kerjaannya. Nah, oh, kalau sekamar mah, makanya usahakan kalau sholat jangan sama yang sekamar. Nah, jamaah, udah. Ibu-ibu suruh kenalan jadi panjang kenalannya. Masya Allah, ya. Baik jamaah. Iya, harapan ana semua saling mengenal. Kita berangkat bareng-bareng. Mak-mak, cukup nanti dilanjutkan waktu sarapan. Makanya kalau sarapan jangan kumpul sama keluarganya, enggak lah. Kalau sama suaminya, bang sana. Aku mau cari kawan menuju ke surga. Boleh jadi. Boleh jadi yang bersama kita masuk surga lebih dulu daripada kita. Makanya kata Hasan Basri, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Perbanyak kalian punya teman-teman yang soleh. Kenapa? Fa inna lahum 'indallahi syafa'ah. Mereka itu bisa punya syafaat nanti hari kiamat. Mungkin teman kita masuk surga lebih dulu. Dia cari mana fulan yang kemarin haji sama aku, ya Allah. Dia sekamar sama aku, ya Allah. Dia makan bareng sama aku, ya Allah. Dia tawaf bareng sama aku. Dia sholat di masjid sama aku, ya Allah. Aku kok nggak kelihatan sama dia. Bisa dikasih syafaat, ya Allah. Makanya penghuni neraka itu, ketika ada satu orang yang keluar dari neraka, ya, karena orang beriman itu gak akan kekal di neraka. Semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tahu-tahu ada orang yang keluar dari neraka. Ditanya, siapa yang ngasih syafaat sama fulan? Dapat syafaat dari malaikat? Bukan. Ini ngobrol mereka penghuni neraka. Dapat syafaat dari para nabi? Bukan. Dapat syafaat dari ustadznya? Bukan. Dari siapa? Dari sohibnya. Dari kawannya, ya. Maka ketika itu penghuni neraka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid. Kita ini nggak punya yang ngasih syafaat sama kita, nggak punya kawan dekat juga, kawan dekat yang bisa memberikan syafaat. Kawan dekat dalam urusan bisnis, usaha, kita banyak kawan. Nah, jadi hal ini yang perlu kita perhatikan selama perjalanan. Harapan kita menjalin cinta dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW ketika menyebutkan ada 3 perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita,
kita akan merasakan lezatnya beriman. Lezatnya sholat malam, lezatnya melakukan ketaatan, benci sama kemaksiatan. Kita kadang-kadang masih suka berbuat dosa. Belum nyampe kita na'udzubillah dengan dosa itu. Enggak. Ketika diajak ketaatan, sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat apa? Sholat subuh. Berat berjamaah buat mereka. Orang munafik itu sholat. Maghrib sholat di masjid mereka. Imamnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya sama subuh berat buat mereka. 3 perkara yang membuat orang merasakan lezatnya keimanan itu, yang pertama, semalam yang kita sebutkan, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dia lebih mencintai Allah daripada suaminya buat perempuan. Suami lebih mencintai Allah daripada istri. Dia siap meninggalkan istrinya karena Allah Azza wa Jalla. Dia lebih mencintai Allah daripada pekerjaannya. Ketika pekerjaannya mengantarkan dia ke neraka, dia tinggalkan pekerjaan. Orang tuanya, Nabi Ibrahim, lebih mencintai Allah daripada bapaknya. Diusir sama bapaknya, ya udah pergi. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, mencintai seseorang bukan karena apa-apa, cuma karena Allah. Kenapa engkau suka sama fulan? Masya Allah, anak fulan itu di kamar ngaji, baca Quran, zikir. Dia cinta karena Allah, karena ketaatan. Coba lihat, siapa orang yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla? Biasanya orang yang kita cintai karena Allah itu akan suka negur kita. Ketika kita ngomong gibain orang, dikatakan, janganlah, engkau masa mau transfer pahalamu sama fulan. Tapi biasanya orang yang suka negur kita nggak suka. Nggak suka. Aduh lah, kayaknya anak nggak mau berkawan sama fulan. Selalu dikasih nasihat. Dibenci. Kita maunya orang-orang yang sesuai dengan nafsunya kita. Oh, fulan gimana perbuatannya? Oh, masya Allah bagus. Kita suka sama orang kayak gitu. Maka ganti. Circle-nya diganti. Kita cari orang-orang yang suka negur kita. Yang kalau kita sibuk main game, engkau hari ini udah berapa juz? Kan nggak wajib baca Quran. Tanya berapa juz, jawabannya nggak wajib. Emangnya main game sunnah? Engkau tanya baca Quran wajib? Enggak, kadang-kadang ditegur. Itu kita cari teman yang akan menegur kita. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri. Kalau yang pertama cinta. Yang pertama ini ya puncak dari cinta itu. Yang kedua ini adalah cabang dari cinta kepada Allah. Akhirnya kita tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Yang ketiga ini lawan dari cinta, itu benci. Kita harus benci dengan kekufuran, sebagaimana kebencian kita untuk dilemparkan ke neraka. Jadi bukan membiarkan kekufuran terjadi, tapi kalau melihat kekufuran, na'udzubillah ya, na'udzubillah ya. Ngelihat ada orang beribadah kepada selain Allah, di hati kita, ya Allah benci. Nggak ada, udah kan bebas. Orang mau beribadah seperti apa terserah. Belum tentu antum yang benar. Kadang-kadang seperti itu ada orang. Maka nanti, ini anak ingin semuanya juga nanti pulang nih dalam 20 hari ini, baca tafsir surat Al-Ikhlas sama surat Al-Kafirun. Karena itu yang akan kita baca nanti. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Kalau ada pertanyaan, monggo, ada waktu 14 menit sebelum jam 6. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan untuk lebih meyakinkan dan ngecas bagi saya tentang keikhlasan. Kadang-kadang saya juga memang sudah pernah membaca. Kadang-kadang kita misalnya sedekah, tak ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi terkadang lisan kita, hati kita itu berdoa sesuai dengan kebiasaan umum. Kebiasaan umumnya nanti kalau kita bersedekah kepada anak yatim, kita akan dimudahkan rezekinya. Rezekinya akan dilipat gandakan rezekinya. Apakah itu
bisa mengantar kita ke pahala atau cukup ke sampai rezeki saja? Ini sebenarnya saya sudah pernah mengecas batin. Siap. Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini pertanyaan berkaitan dengan apakah bertentangan dengan ikhlas ketika seorang beramal berharap sesuatu dari urusan dunia. Contoh tadi sodakoh, kepingin rezekinya dilipat gandakan ya. Bersodakoh ingin sembuh. Kan ada hadis Nabi SAW, dawu mardakum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersodakoh. Para ulama membagi tiga dalam masalah ini. Yang pertama, ada orang yang beramal hanya untuk dunia saja. Dia sodakoh untuk dilipat gandakan saja. Berarti dia memang nggak cari pahala. Dia bersodakoh supaya, katanya kalau 1 juta bisa jadi 10 juta. Dia ingin 10 juta. Ya sudah, boleh jadi dikasih yang dunia, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Karena memang dia hanya minta itu. Yang kedua, orang yang bersodakoh lillahi ta'ala, dia ingin dapat pahala sodakoh di akhirat, tapi dia juga ingin dikasih di dunia, double dia. Dia ingin dia tahu bahwasanya orang yang sodakoh itu akan diselamatkan dari api neraka. Sodakoh itu kelak akan memberikan syafaat. Tapi ya Allah, aku juga kepinginlah dilipat gandakan di dunia, seperti itu. Ingin dapat rezeki lebih. Yang seperti ini dapat pahala di akhirat, tapi nggak sesempurna yang ketiga nanti, karena dia masih minta dunia. Padahal seharusnya yang di dunia nggak diniatkan dapat, tapi kan dia sudah niatkan. Yang ketiga jamaah, dia murni cari akhirat. Maka Allah katakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ambisinya dunia, ada yang ambisinya akhirat. Kenapa dia sodako? Ya, anak kepingin diselamatkan dari api neraka, Ustaz. Seperti itu. Anak ingin nanti di timbangan, anak dapatkan pahala itu, Ustaz. Jadi dia ingin akhirat. Dunia sebenarnya ikut, tanpa diniatkan ikut. Cuma kan ada orang tadi memang dorongannya itu dunia. Sampai ada seorang di Jember, ya, cerita kawan. Dia itu sempat bertani. Kalau nggak salah dia tanam tembakau dia. Ya dia orang awam. Dia tanam tembakau, dia punya utang kalau nggak salah 90 apa 100 juta, nah lupa. Ternyata setelah panen cuma 18 juta hasilnya. Nggak bisa dia bayar utang. Apa yang dia lakukan? Dia ambil duit 18 juta itu, dia berangkat ke masjid, dia buka kotak amal, dia taruh di masjid. Ya Allah, aku nggak bisa bayar utangku ya Allah. Bayarono utangku ya Allah. Dia taruh sudah. Dibayari sama Allah, lunas. Tapi dia kan memang cuma cari supaya di dunia gitu loh. Loh, dunia ini nggak ada artinya, bakal kita tinggal gitu. Makanya ketika orang niatnya itu ada akhirat plus dunia, maka nggak sesempurna yang untuk akhirat saja. Kan kita udah baca nanti akan dapat indah, ya insya Allah yang penting anak akhirat anak lah. Dikasih di dunia itu alhamdulillah, enggak anak yang penting akhirat. Tapi ada orang yang awalnya memang minta, ya sudah niatnya dunia, ada unsur duniawinya dia. Maka seperti itu. Itu tidak bertentangan dengan ikhlas, tapi berkaitan dengan pahalanya nantinya dia. Dia imma dapat di dunia saja, imma dia dapat sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Yang terakhir full dia dapat di akhirat, yang di dunia dia dapat. Maka bagaimana kita mengatur hati kita? Kan kayak model umroh dan haji. Umroh dan haji ini kan termasuk pembuka pintu rizki. Menghilangkan kefakiran, kekufuran. Ada orang berangkat umroh kenapa? Ya insya Allah Ustaz, mudah-mudahan rizkinya lancar Ustaz. Dari awal dia minta sama Allah juga, bukan minta sama siapa-siapa. Dia minta sama Allah. Tapi dia minta balasannya di dunia. Itu yang nanti akan berdampak kepada pahala dia di akhirat. Ketika dia cari pahalanya, lu nggak ada man. Lu engkau minta di dunia memang pahalanya. Orang kadang-kadang minta di dunia. Maka itu yang perlu diperhatikan. Yang terbaik adalah yang nomor 3 tadi. Yang dia hanya untuk akhirat saja, dunia akan ikut. Yang kedua campur hatinya dunia dan akhirat. Yang ketiga cuma minta dunia. Seperti itu kira-kira. Maka tolong hatinya sering-sering dikontrol. Nah, pertanyaan lainnya? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman di Madinah, di Mekah ketika umroh kan suka banyak yang datang
Iya. Itu bagaimana menyikapinya? Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah. Berkaitan dengan pengemis ya. Allah mengatakan pengemis itu punya hak. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta manusia itu ada hak yang sudah ditetapkan sama Allah. Buat siapa? Buat orang yang minta-minta dan buat orang yang miskin. Orang minta-minta itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ketika yang minta-minta itu memang dalam syariat dia diperbolehkan minta-minta, maka kita kasih. Tapi ketika dia minta-minta sebagai profesi, ya enggak. Karena kebanyakan orang sekarang seperti yang di lampu merah, di mana rata-rata itu memang pekerjaan. Sedangkan orang boleh minta itu ketika memang dia nggak punya untuk makan, selesai sudah. Dia bekerja, dia usaha, nanti nggak punya dia minta lagi, setelah itu tinggalkan. Nah, berkaitan dengan yang minta di Masjidil Haram itu, kalau mereka benar orang yang tidak mampu, sejatinya di Arab Saudi ada lembaga yang memfasilitasi mereka. Tapi ternyata mereka memang profesi. Mereka bekerja cari mangsa. Ana dulu terus terang ya maaf, waktu awal jadi mahasiswa kita iktikaf di Masjidil Haram. Mahasiswa baru ya, ada satu orang datang ke kita. Ana dulu masih musimnya tas pinggang kan, itu disobek di bawah jemaah, isinya diambil ya, seperti itu. Dia mengatakan ana ada yang nyobek, kata dia seperti ini. Ya Allah, kita mahasiswa ngumpulin fulus nih. Ngumpulin fulus, kita mahasiswa nggak banyak fulus ya. Kita kasihkan, selesai. Tahun depan kita iktikaf lagi. Ketemu sama orang ini lagi. Masih sobek, tasnya masih sobek. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata banyak yang profesi. Makanya ketika nanti dideketin, orang Indonesia itu baik-baik ya. Wow, where I come from? Mulai ngobrol ini itu, ana min Palestina ya. Ini macam-macam lah dia mengatakan seperti itu. Ketika orang itu ngomong seperti itu, jawabannya satu. Allah Karim. Apa jawabnya? Allah Karim. Allah itu maha pemberi, maha baik. Artinya yang kau minta sama Allah. Jadi kita nolaknya itu dengan cara seperti itu. Allah Karim. Dia akan paham. Karena kita kadang-kadang mau nolak, ya apa cara nolaknya? Dia terus ngomong gitu kan. Sudah tolak dengan Allah Karim. Itu salah satu cara menolak orang-orang tersebut. Rata-rata mereka bisa bahasa Arab lah. Mereka sudah penduduk, bukan penduduk sana, mereka sudah punya izin tinggal di sana, ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Berkaitan dengan orang yang minta-minta, kalau memang mau bersedekah, ya kita harus benar-benar memastikan uang yang kita berikan ini tepat sasaran. Baik, di belakang tadi ada yang angkat tangan, yang paling akhir dulu. Nah, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, iya. Jadi ikhlas ini dalam bahasa Indonesia artinya macam-macam. Salah satunya tadi kena musibah ikhlas. Saya ikhlas. Bukan ikhlas sebenarnya. Jadi bab musibah itu adalah babnya ada 4 tingkatannya menghadapi musibah. Yang satu namanya jaza. Jaza itu marah, nggak nerima. Dia kadang-kala lempar-lempar piring, ya, nyobek bajunya, teriak-teriak, itu menunjukkan jaza. Ini tingkatan yang diharamkan. Tingkatan yang wajib namanya sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Ingat, sabar itu menahan diri dari melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Itu sabar. Nahan. Dia kepingin teriak, tapi dia tahu. Dia ingin lempar piring gitu ya. Nahan. Tapi nggak sampai yang pertama tadi jaza. Itu tingkatan yang wajib. Ada tingkatan yang di atasnya sabar, namanya ridho. Bukan ikhlas. Dia ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Siapa?
insya Allah ada hikmah lah ya. Dia seperti itu. Dia nggak lagi berontak jiwanya, nggak. Dia ridho. Ada tingkatan yang paling tinggi, namanya syukur. Dia bukan ikhlas dengan musibah, tapi bersyukur dengan musibah. Kenapa? Ada banyak hal nanti mungkin kita akan bahas ya. Kenapa dia sampai bersyukur dapat musibah? Karena dia nggak tahu, loh, bisa jadi Allah itu ngasih musibah yang lebih besar dari ini. Umpamanya dia katakan motornya hilang. Alhamdulillah ya Allah. Setelah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, cuma motor yang hilang ya Allah. Bukan kakiku yang hilang. Allah bisa bikin motornya tabrakan, kakinya diamputasi. Bisa nggak? Bisa gitu loh. Jadi ketika seorang itu berpikir musibah itu bisa lebih besar daripada yang menimpa kita, dia akan bersyukur. Alhamdulillah cuma ini ya Allah. Ya Allah cuma ini ya Allah. Ketika orang dikasih satu penyakit, alhamdulillah cuma ini. Ada fulan yang penyakitnya banyak sekali, anak cuma ini. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Jadi bukan ikhlas sebenarnya. Karena ikhlas dalam beribadah itu artinya hanya berharap dari Allah saja. Nah, pertanyaan terakhir. Tinggal 2 menit. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas, diceritakan api neraka itu ada 3 tadi. Kan Allah Maha tahu, jadi niatnya dia. Walaupun sebenarnya dia berusaha melakukan kebaikan dari Ustaz, kemudian orang lain, kemudian orang lain. Nah, di sisi lain nih Ustaz, kemarin kan cerita waktu kita pada haji itu ada doa-doa yang harus diucapkan gitu ya. Tapi misalnya kayak doa, ya sebenarnya Allah mau tahu nih kita punya list doa gitu. Kenapa nggak bisa? Ya itu kan sebenarnya Allah juga tahu gitu ya. Iya. Doa kita ada banyak. Gitu. Iya. Kalau dilihat dari sisi sebaliknya kan, kira-kira itu pertanyaan itu. Iya. Jadi begini. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Allah itu tahu dengan kebutuhan. Kita tahu Allah. Tapi Allah nyuruh kita minta. Tunjukkan engkau itu butuh. Tunjukkan engkau minta, maka dianjurkan angkat tangan ya, bersungguh-sungguh supaya menunjukkan kita ini hambanya Allah. Aku ini hambamu ya Allah, aku ini butuh sama engkau. Ini ibadahnya. Kalau bicara tahunya ya Allah tahu lah, tapi Allah nyuruh kita kalau engkau memang hambaku, minta yang benar sama aku gitu. Jadi bukan sekedar ya Allah engkau kan sudah tahu apa yang aku inginkan ya Allah. Ini orang memang malas gitu loh berdoa gitu loh. Maka usahakan enggak, minta, sebutkan ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Dan ketika Nabi SAW mengatakan akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak minta dosa atau memutuskan silaturahim. Dan jawaban dari Allah itu 3. Yang dia minta dikasih. Yang kedua, yang dia minta diganti sama Allah. Dengan digantinya apa? Dijauhkan dari musibah yang akan menimpa dia karena doanya. Yang ketiga, dikumpulkan sama Allah sebagai pahala di akhirat nanti. Makanya ada orang minta anak sampai mati nggak dikasih anak. Loh, apa doa dia sia-sia? Enggak, dikabulkan sama Allah. Tapi tadi jawabannya 3. Apa kata para sahabat? Idzan nuksir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa, Allah akan kasih lebih banyak lagi kalau kalian banyak berdoa. Maka jangan doanya kayak gitu. Ya Allah nih aku sakit ya Allah, engkau tahu kan sakitnya ini. Kita minta, kita ngeluh sama Allah, ya Allah aku sakit ya Allah, sampai aku nggak bisa tidur ya Allah, sampai aku ini ya Allah, hanya engkau yang bisa menyembuhkan aku ya Allah. Di situ Allah senang. Makanya ketika perang Badar, Nabi SAW itu angkat tangan. Beliau mengatakan Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Tepati, sampai angkat tangan, selendangnya jatuh. Beliau mengatakan Allahumma intuhlak hadil isabah. Ya Allah kalau sahabat-sahabatku tewas ini, engkau gak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu Nabi SAW. Itu Abu Bakar dari belakang dipeluk Nabi sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, Allah akan tepati janjinya. Allah akan tepati janji. Iya, cuma kita disuruh minta gitu loh. Allah itu akan menepati janjinya, tapi kita disuruh minta. Jangan antum
Malas-malas mintanya sama Allah. Taib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.